Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku kami semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 ini berjudul "Mengubah apa yang bisa diubah". Bacaan diambil dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Sebelumnya, salam sehat, jangan lupa bahagia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, "Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat." Sebelum melanjutkan, saya ingin menyampaikan kisah tentang nenek bungkuk. Ada seorang nenek yang tidak pergi ke pasar, yang jaraknya sekitar 2 km dari rumahnya. Dia cuma jalan kaki. Nenek itu terbungkuk-bungkuk karena memang badannya sudah bungkuk, masih ditambah beban-beban di punggungnya. Tetapi nenek ini rajin loh. Ketika di tengah jalan ada tanah dan bebatuan bekas galian, dia mengambilnya, membungkusnya dan meletakkan pada gendongannya. Beberapa langkah lagi dia melihat cabang pohon yang patah dan jatuh. Dengan susah payah dia mau membawanya, meletakkan di punggungnya, tetapi berhubung berat dia hanya menyeretnya. Dari kejauhan dia melihat seorang ibu sedang memarahi anaknya. Buru-buru dia datang dan beri nasihat, "Jangan galak-galak ya pada anakmu." Ketika dia melihat tukang sapu yang bekerja dengan bermalas-malasan, dia berhenti memberi nasihat dan motivasi agar dia lebih rajin. Tetapi sebelum sampai di pasar, nenek itu sudah menggeletak dengan lelahnya, namun dia marah-marah, menyalahkan dinas perhubungan, menyalahkan anak-anak, menyalahkan polisi, menyalahkan pemerintah, dan yang lain-lain. Apa komentar Anda? Mungkin Anda akan berkomentar, nenek ini bodoh, atau gila, atau melucu tetapi tidak lucu. Tetapi itulah yang kerap terjadi di sekitar kita, bahkan dalam diri kita sendiri, yaitu berambisi mengubah sesuatu. Ketika gagal, lalu kita kecewa. Kekecewaan yang menumpuk itu menjadi beban hidup yang harus kita gendong sepanjang perjalanan hidup. Beban itu menekan, kita tertekan, kita stres, kita tidak bahagia. Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat." Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus menginginkan agar kita tidak terbebani, tidak stres, bahagia. Terus bagaimana caranya? Saudari-saudara, dalam tradisi kekristenan kita temui ada doa bagus
yaitu doa 3 permohonan. Pertama, mohon kemampuan untuk membedakan apa yang bisa diubah dan apa yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah apa-apa yang ada dalam wewenang kita sendiri, misalnya kemalasan kita untuk menyisihkan waktu bagi Tuhan, ketidakdisiplinan kita menjaga protokol kesehatan, keengganan kita untuk berderma. Apa yang tidak bisa diubah adalah apa-apa yang ada di luar tanggung jawab dan wewenang kita, misalnya ingin agar tetangganya lebih ramah, ingin anaknya segera memberi cucu, ingin agar orang tua selalu menyediakan yang dibutuhkan, ingin cuaca tidak panas, ingin agar COVID-19 berakhir dalam waktu 1 bulan, dan lain-lain. Permohonan kedua, mengubah apa yang bisa diubah. Yang paling bisa diubah adalah diri kita sendiri. Lah, mengubah diri sendiri saja tidak bisa, kerap kali kita ingin mengubah orang lain. Frustrasi dan tidak bahagia. Dalam kehidupan bersama, mestinya kita yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, bukan lingkungan yang harus menyesuaikan diri dengan kita. Para teroris itu hidup di Indonesia, tetapi Indonesia yang harus menyesuaikan diri dengan keinginan mereka. Yo wis mati yo. Permohonan ketiga adalah mengasihi apa yang tidak bisa diubah. Kalau belum bisa berlaku ramah dan mengasihi apa yang mengecewakan diri kita, sebaiknya atau minimal kita bisa mendoakan. Doa itu adalah energi positif untuk memblokir, untuk menutup energi negatif yang muncul dalam pikiran kita, yaitu ambisi untuk mengubah apa yang tidak bisa diubah. Saudara-saudara, ingat di balik doa permohonan tadi ada prinsip bahwa Tuhan tidak akan mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan. Kalau kita bisa mengubah diri kita, mari kita berubah. Kalau tidak mampu berubah, mintalah kepada Tuhan, mintalah bantuan. Mengubah keinginan kita, bantuan mengubah hasrat kita, bantuan mengubah ambisi kita, bantuan mengubah harapan kita. Lalu, untuk apa kita mengubah apa yang tidak bisa kita ubah? Lebih baik kita mendoakan sebelum kita bisa mengasihi. Saudara-saudara, kerap kali kita mendengar agar kita membuka diri terhadap Tuhan. Apa artinya itu? Kerap kali kita tidak tahu artinya dan lewat begitu saja. Apa yang oleh Edward de Bono disebut kata-kata bubur. Diucapkan baik, tidak diucapkan ya tidak apa-apa. Dalam hal ini yang dimaksud membuka diri adalah bekerja sama dengan Tuhan untuk ketiga permohonan tadi, yaitu membedakan apa yang bisa diubah dan apa yang tidak bisa diubah. Lalu mengubah apa yang bisa diubah dan mengasihi apa yang tidak bisa diubah. Yakinlah beban kita akan berkurang karena kita bekerja, Tuhan bekerja dengan segala kuasanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.